sekarang kita mau tahu nih tips and triknya buat dapetin beasiswa itu. Buat teman-teman yang tertarik beasiswa Jarum sesuai kata Kak Reva. Ini ya, untuk benefit yang didapatkan untuk PBSB itu ya. Halo guys, kembali lagi di podcast Ilmu Kelautan dengan tema Marine Minds Symposium, Student Podcast in the Marine Field. Di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber spesial kita, yaitu dengan Mas. Halo Mas. Halo teman-teman. Terima kasih buat undangannya teman-teman himpunan. Dengan Mas. Oh, perkenalan Ya, ini. perkenalan. Ya. Terima kasih buat teman-teman himpunan yang udah mengundang saya. Nah, perkenalan dulu. Namaku Reva, nama panjangnya Reva Ali Akmal. Sekarang sedang menduduki semester 7 di perkuliahan jurusan Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya. Halo Mas Reva. Halo. Terima kasih Mas udah datang di Sama-sama. podcast kita kali ini. Iya, sama-sama. Semester 7 Ya. berarti habis KKN ya ini ya. Habis KKN, kurang lebih 3 minggu pas KKN. KKN di mana Kak? Kalau boleh tahu. Kemarin di Banyuwangi, Wongsorejo. Wih, keren. Jauh banget dari sini. Jauh banget. Dan ada lagi narasumber kita satunya dengan Mas. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansyah Effendi, mahasiswa Ilmu Kelautan semester 3, Kak. Halo Mas Ardi. Ya, Oke. Nah, tadi kan udah perkenalan. Sekarang kita lanjut tanya-tanya Kak Reva dan Kak Ardi. Untuk Kak Reva dan Kak Ardi, sekarang kesibukannya lagi apa aja ya ini kalau boleh tahu? Untuk Kak Reva dulu boleh dijawab. Ya, kalau saya di semester 7 ini ya karena pasca KKN dulu magang dulu KKN, setelah ini insya Allah beberapa ada matkul tambahan sih Dinda. Ada Ya. matkul tambahan, cuman ya disambi ngambil skripsi juga, dan insya Allah lagi proses penyusunan dan segala macam lah di semester 7 ini. Paling tinggal itu doang, selebihnya paling kalau di organisasi semester 7 paling tinggal mungkin pengawas saja sama di SEMA, mungkin beberapa bantu sedikit di kampus. Terus kalau misal ada bimbingan atau kelas ya ke kampus, kalau enggak ya kadang ke kampus kadang enggak, tapi tetap ngerjain skripsi itu sih. Nyicil skripsi ya ini. Kecil, aduh, spill anakku ini lagi ngapain sekarang, nggak apa-apa lah ya. Ini kalau aku ya semester 7 mungkin bakal berbeda sama Ardiansyah yang semester 3 ya. iya, Nah, semester 3 kan kalau aku kan hektiknya sekarang orang itu ngomongnya TA, tugas akhir. Kalau masih semester akhir tuh. Nggak tahu kalau semester 3 gimana Mas Ardi, semester 3. Gini Mas ya, kalau semester 3 sih ada beberapa yang saya sudah persiapkan karena ada beberapa matkul semester 5 yang saya ambil untuk saya kerjakan atau laksanakan pada semester 3 ini. Ya, kalau awal-awal gini sih kan masih belum masuk kuliah gitu. Masih belum ada persiapan lah untuk gimana ke depannya. Soalnya kan matkul-matkul tersebut itu masih kayak belum tahu itu gimana maksudnya itu gimana, matkul-matkulnya itu gimana artinya. Belum ngerti lah basic-basicnya gitu. Untuk kesibukan sih organisasi sih. Kemarin itu kan ada PBAK. Kebetulan saya jadi panitia PBAK dalam kegiatan tersebut. Untuk organisasi cuma 2 sih yang saya ikuti, himpunan IMAIKLA tersebut dan juga CSS Mora. Nah, sedangkan CSS Mora tersebut saya itu kebetulan diangkat menjadi kepengurusan dalam organisasi CSS Mora tersebut. Begitu, Kak. Wah, keren banget. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Kak Reva dan Kak Ardi ini, mereka itu ikut di organisasi prodi kita, yaitu HIMAIKLA. Dan Kak Reva ini pernah menjabat sebagai ketua himpunan HIMAIKLA tahun 2023. ya, dan Kak Ardi ini termasuk anggota dari HIMAIKLA tersebut. Oke, dengar-dengar juga kedua kakak-kakak ini tuh dapat beasiswa nih.
Spill dong Kak, apa aja sih beasiswanya dan gimana caranya buat dapat beasiswa tersebut? Banyak dari audiens juga yang kepo buat dapat beasiswa tersebut kayak kakak-kakak ini. Siapa dulu? Aku atau? Dari Ardi dulu boleh. Oh, gini, alhamdulillah saya keterima beasiswa yang lumayan bergengsi lah dari kalangan pesantren, yaitu PBSP, penerima beasiswa santri berprestasi. Beasiswa tersebut itu dari Kemenak yang berkolaborasi dengan LPDP, yang bertujuan untuk santri lulusan pondok yang ingin melanjutkan program studi yang dia inginkan. Karena rata-rata anak lulusan pondok itu pasti punya pandangan itu kepingin langsung kerja, kepingin kepingin membantu keluarga. Lah, Kemenak itu membuat PBSP tersebut itu biar membantu para santri-santri itu untuk melanjutkan studinya di luar pondok gitu. Oke. Dan Kak Ardi ini dapat beasiswa dari semester 1 atau 2-nya Kak? Untuk beasiswa PBSP tersebut ini gini, pada awal-awal masuk kuliah itu kita kan ada daftar SNBP, SNBT, Ya, jalur masuk jalur masuk kuliah tersebut. Lah untuk PBSP tersebut itu dilaksanakan pada awal-awal. Contohnya kayak SNBP kan di awal-awal. Ya. Nah itu SNBP di urutannya itu SNBP, SNBT sampai UMPTKN sampai Mandiri itu selesai dulu, baru PBSP itu keluar ambil pendaftarannya. Jadi pas di awal-awal sebelum masuk perkuliahan kalau PBSP tersebut untuk pendaftarannya begitu. Gitu. Nah, untuk adik-adik maba ini silakan cek ya di mana Kak kalau boleh tahu infonya untuk dapat beasiswa itu. Untuk biasanya itu di Google atau di Chrome itu banyak, biasanya ada buklet PBSP tahun 2024 atau buklet PBSP yang tahun kemarin, itu ada banyak info-infonya. Kalau bisa sih, kalau lebih lanjut mungkin bisa follow IG CSS Mora UIN Sunan Ampel Surabaya biar agar mengetahui lebih info lebih lanjut, lebih rinci begitu. Nah, itu dia buat adik-adik maba. Silakan follow IG CSS Mora UIN Sunan Ampel Surabaya. Di situ kalian nanti dapat info banyak terkait beasiswa dari Kak Ardi itu. Dan untuk kalian juga atau kakak yang semester 3 atau ke atas itu mungkin lebih relate sama Kak Reva ya ini beasiswanya. Boleh. Nah, Kak Reva ini juga beasiswa dari Jarum ya Kak ya? Jarum. Nah, itu beasiswanya gimana sih Kak? Susah nggak dapat beasiswa Jarum? Kok pertanyaan pertama langsung susah nggak ya? Saya terkenal banget. Gimana Kak? Kenapa kok susah nggak ya? Oke. Yang mungkin spill dulu ya. Kalau Jarum itu bisa didapat di semester 4 Din. Di semester 4 iya. Jadi semester 1, 2, 3 belum bisa. Belum bisa karena dari Jarumnya sendiri, dari atasnya itu memang diperbolehkannya di semester 4 seperti itu. Nah, kalau dibilang susah atau enggak sih ya tergantung orangnya. Kalau mau mempersiapkan dari awal ya seharusnya dites nggak akan susah sih, nggak akan susah. Cuman memang dari Jarum sendiri kan beasiswa yang dari swasta ya. Kalau Mas Adi tadi kan dari Kemenak ya Mas ya? Iya. Ya dari Kemenak dan itu berasal dari kementerian. Kalau saya pure dari swasta yang dimana kita tahu Jarum itu produknya apa ya? Jelas produknya rokok. Iya. Itu dari swasta gitu. Jadi ibaratnya Jarum juga pengen berkontribusi buat negara untuk sumbangsi bagaimana dia bisa membantu generasi muda buat mempersiapkan diri di dunia industri nantinya gitu. Balik lagi ke topik utama terkait susah atau enggaknya, sebenarnya enggak. Persiapannya aja memang agak ribet, dari persyaratan awal sampai akhir itu benar-benar bergengsi. Jadi karena Jarum kan yang mengutamakan itu orang-orang aktivis. Jadi orang aktivis ini orang yang aktif di himpunan. Dalam artian nggak mesti jabat. Cuman kalau memang dia banyak kepanitiaan, dan saya yakin Himaikla orang-orang yang termasuk aktivis, benar-benar aktif karena panitianya kan juga banyak ya. Iya, Itu banyak. bisa ikut dalam kategori di Jarum.
nggak ikut organisasi apa bisa, cuman Jarum lebih mengutamakan orang-orang yang ikut organisasi gitu. Terus persyaratan lain kayak misal ada IPK juga. IPK itu harus bertahan di angka 3 pas. 3 pas Tiga ke pas atas. ya, tiga pas lah minimal itu. Minimal. Di bawah apa bisa? Nggak bisa, karena kemarin saya juga termasuk salah satu yang terlibat dalam seleksi, jadi saya tahu gimana seluk beluknya di Jarum itu kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu Jarum. Insya Allah juga nanti sering berjalan waktu kita cerita-cerita soal kesadaranku di Jarum ya, terus Ya, gimana boleh, aja boleh. aku di Jarum dan segala macam gitulah. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang semester 3 ini, persiapkan diri kalian di semester 4 buat Betul. ikut beasiswanya Kak Reva ini, beasiswa Jarum. Boleh. Dan pasti itu banyak banget manfaatnya di sana. Kalian dapat pengalaman, dapat Uang saku Pak. Pasti koleksi juga. pasti. Banyak temennya di Banyak, situ. Ya. Oke, terima kasih Kak Reva dan Kak Ardi. Ya. Nah, sekarang nih untuk masuk ke topik tentang industri 4.0. Nah, dari kakak-kakak ini, apa sih industri 4.0 ini menurut kalian? Jadi Boleh siapa? Kak Reva dulu. Aku dulu. Secara industri ya, berikan sesuatu yang menghasilkan barang atau jasa yang dimana nantinya ada nilai ekonomi dan pertukaran ekonomi di sana ya. Bicara soal industri 4.0, Ya, nggak jauh-jauh soal ya, lagi-lagi soal teknologi, yang dimana setiap industri pasti sudah banyak yang melibatkan teknologi dalam roda bisnisnya seperti itu. Kita bicara industri, kita bicara soal dunia kerja ya artinya. ya, Dunia kerja yang bakal kita temui nanti setelah kita lulus dalam di perkuliahan ini lah. Bener banget. Mungkin saya yang akan menghadapi terlebih dahulu nantinya dengan teman-teman 2021 dan menyusul bawahnya. Bicara soal industri, ya erat kaitannya pasti dengan beberapa skill-skill yang harus kita miliki, Dinda. Banyak sekali saya temui, meskipun saya belum masuk ke dunia kerja, tapi dari cerita-cerita kakak-kakak saya, keluarga saya, dan beberapa mungkin HRD yang sudah menjadi teman saya, itu cerita bahwa teman-teman mahasiswa ini, kita ngomongnya mahasiswa ya, itu banyak sekali yang kurang dalam hal soft skillnya untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja. Jadi perannya gini, kita bicara soal angka pengangguran Indonesia yang tinggi. Jadi kita kaji dulu, ini angka pengangguran yang tinggi atau memang kualitas SDM yang ada itu nggak memenuhi persyaratan di dunia industri gitu. Itu harus kita kaji dulu, karena kita nggak ujuk-ujuk ngomong angka pengangguran yang tinggi, tapi kita tarik dulu benang merahnya. Emang kualitas SDM-nya yang nggak bisa memenuhi perusahaan, atau perusahaan yang standarnya terlalu tinggi sehingga angka pengangguran itu jadi tinggi seperti itu. Karena hal tersebut sangat-sangat rancu ya, karena butuh riset yang dalam juga kalau kita bicara soal industri dan segala macam, kurang lebih seperti itu. oke, tadi dari Kak Reva. Malah soft skill ya Kak yang Soft kurang skill, itu. pasti soft skill, hard skill, utama soft skill dulu sih, soft skill baru hard skill nanti. Gitu. Oke. Untuk Kak Ardi gimana Kak tanggapannya? Mungkin ya dari tanggapan saya ya, industri adalah sebuah lapangan pekerjaan bagi semua orang yang ingin bekerja, sehingga meningkatkan kualitas kayak Indonesia itu bisa tanpa kayak bekerja di luar negeri atau bekerja di manapun, sehingga Indonesia itu membuat lapangan pekerjaan sendiri buat warganya, dan juga meningkatkan SDM-nya begitu. Kalau dari saya industri itu begitu, Pak. Nah, itu tadi jawaban dari Kak Ardi. Terima kasih untuk jawabannya Kak. Kalau boleh tahu gimana sih sikap dari kalian berdua tentang menyikapi tentang industri 4.0 ini? Mungkin dari Kak Reva dulu boleh. Ya,
seorang mahasiswa, bagaimana cara kita menyikapi atau mempersiapkan diri di industri nantinya. Yang pertama, dari perkuliahan dulu, kita temui setiap hari, misal kita kelas ya, kita dari hal terkecil dulu aja. Kelas misal ada dosen menanyakan, ada yang mau menanyakan kan, kita acungkan tangan dan menjawab ataupun bertanya ataupun itulah. Itu salah satu ilmu soft skill yang dimana kita sebut dengan public speaking. Itu sangat diperlukan dalam dunia kerja. Itu dari hal terkecil dulu, Dinda. Terus hal keduanya dari hard skillnya, kita di kelautan belajar software banyak lah ya. Kalau semester 3 apa? Dapat apa ya? Kalau yang software itu mungkin ada survei hidrosonografi dan Softwarenya ini software. ya. Argis dapat nggak Argis? Belum Iya, katanya belum ya. MATLAB. MATLAB, Ya, MATLAB. MATLAB, Argis, Delft dan apapun itu mungkin semester 4 atau ke atasnya relevan ya. Kalau aku dulu dapat itu dan itu termasuk hard skill. Kalau di pekerjaan biasanya kan gini, di hiring dibutuhkan misal wanita atau pria bisa mengoperasikan Microsoft Excel, Deskripsi dan segala macam. Nah itu yang termasuk hard skill di dunia industri. Kapan kita bisa dapatnya? Di kuliah. Kalau dosen kita ngomong, belum mau itu salah satu dosen pembimbing saya, privilege mahasiswa itu sangat besar. Kalau nggak digunakan itu sayang banget itu. Contoh kita bisa mengoperasikan hal-hal kayak gitu loh, dan itu gratis di lab kita kalau kita mau explore. Betul. Kuncinya satu, kalau mau ya. Kalau nggak mau kan ya Ada niatan dan niat atau enggak kan gitu kan. Itu dua hal, Dinda, soft skill, hard skill. Soft skill ya kita bisa dapat sehari-hari, nggak mesti di kuliah. Misal kita di kampung di Karang Taruna kita berani tampil buat nge-MC suatu acara, itu sudah termasuk soft skill, buat berani ngomong. Hard skill di kampus pasti dapat, mau gak mau kalian ikut matkul ini semester 3 ya, sekalian kita cerita dikit nanti dapat MATLAB dan segala macam. Pusing nggak Mas? Pusing, susah karena kita nggak relate sebelumnya sama software itu, tapi mau nggak mau kita harus belajar karena itu yang diminta oleh industri gitu. Kalau ngomong suka nggak suka, seiring berjalan waktu pasti akan suka, mungkin akan menemukan, oh ternyata ini loh bidangku, ternyata ini loh hobiku. Walaupun awalnya software apa sih kok asing banget. Dulu aku nggak pernah mentok, paling aku mainan Instagram atau TikTok lagi, ini kok apa ini bahasa pemrograman ini apa, mungkin gitu nanti bakal kalian temukan gitu. Itu kalau dari aku. Oke, dari untuk Ardi mungkin ya dari saya sendiri itu kurang lebih sama ya Mas Reva. Tapi kan kayak izin nambah ya Mas ya. Mungkin biasanya itu di dunia pekerjaan kita itu perlu namanya CV. Nah, kita harus menyiapkan CV itu untuk ke industri itu untuk biasanya kan di CV, di dalam CV itu banyak kayak pengalaman lah. Industri itu biasanya baca CV tersebut agar kita bisa menerima, dan juga kan katanya itu Mas Reva itu soft skill dengan public speakingnya. Nah itu perlu pas ada di tes interviewnya. Betul, pasti perlu. Benar banget. Jadi begitu. Benar banget. Nah ini soft skill dan hard skill ini penting banget ya buat teman-teman pelajari, dan juga benar banget kata Kak Ardi tadi, CV tentang pengalamannya baik organisasi ataupun nggak di kampus doang tapi di luar kampus juga, mungkin ikut organisasi di luar kampus, volunteer ataupun kedutaan dan lain-lain, masih banyak banget buat dieksplor. Betul. Dan ya soft skill dan hard skill itu sangat penting banget. Nah dari pembahasan kita ini untuk Kak Reva, beasiswa Jarum tadi itu manfaat dari ikut beasiswa itu masuk ke ini enggak, ke industri ini enggak, atau mungkin gimana? Oh ya, penjelasannya? Sangat masuk sih kalau dari Jarum, karena dari visi misinya Jarum memang kita disiapkan untuk lebih ke soft skill ya, hard skill nggak ada. Karena kalau hasil kan soal perangkat lunak ya, kita menghasilkan dari diri kita sendiri, pengembangan diri, betul. Di Jarum itu ada
teman-teman. Sorry, 5 pelatihan. Kalau 5 pelatihan, 5. ya 5 pelatihan yang Wow. wajib diikutin. Yang pertama itu karakter building namanya. Karakter building itu kita acaranya outbound, dan di situ kita acara kemarin di Bandung itu tentang soft skillnya, intinya tentang keberanian dalam hal apapun, mencoba, berbicara, melawan, dan apapun itu yang berbau dengan keberanian gitu. Kita dites di situ. Acaranya outbound dan dibungkus sedikit agak mungkin kita bilang semi militer ya, mungkin sedikit sebagai semi militer gitu. Itu satu. Dua, kemarin ada leadership development, sesuai namanya ya, leadership, pelatihan tentang kepemimpinan. Jarum sendiri pengen bagaimana generasi muda ini adalah calon-calon pemimpin yang bisa memimpin ke depannya, tapi memimpinnya dalam artian punya visi dan misi untuk memimpin negaranya gitu. Jadi ada pelatihan namanya leadership itu tadi. Oke. Sorry Kak, kepotong ya. Nah. Jadi kan bilangnya di Bandung. Iya. Berarti ini seluruh Indonesia atau gimana? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, Besuan Jarum. Kalau kita ngomongnya Besuan ya, Iya. Besuan dari Aceh sampai Papua itu jadi satu di Bandung. Cuman nggak jadi satunya loh, ada gelombangnya, Iya, gelombang iya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Terus, gitu. ya, terus yang ketiga ada nation building yang nantinya itu bakal jadi satu semua. Total itu ada berapa ya? 300 apa 400 gitu, aku lupa. 300 sama 400 orang yang ada di Indo ini yang keterima di beasiswa Jarum. Nanti ada kegiatan ketiga itu nation building, itu tentang nasionalisme biasa. Nanti kita bakal tampil dan segala macam. Oh ya, disclaimer juga, acara Jarum ini selalu di luar kota dan kita wajib buat ikut, wajib karena ya kalau nggak ikut sayang juga kan, ini nggak aku dapat di kampus gitu kan. Kesempatan Iya. jarang banget. Terus 2 kegiatan lagi, satu udah aku ikutin, ini tentang essay competition, cuman kemarin aku kalah karena wah musuhnya luar biasa sekali. Masa. Wah. Kemarin aku kalah dari regional, nggak tembus sampai nasional. Tapi overall apapun yang aku dapatkan ya, aku tetap bisa nyusun esaiku dan dapat ilmu lah dari situ ya. Terlepas aku kalah atau enggaknya. Terus yang terakhir ada kayak MUN, tahu MUN enggak? Apa itu Kak? Ini apa? Aku lupa singkatannya. Pokoknya tentang apa ya, MUN itu ya. Kayak tentang misal delegasi dari, katakanlah gini, MUN di Surabaya lah katakanlah ya. Delegasi tiap kampus dikirim ke satu tempat. Misal dari kampus sini Ardiansyah misal dikirim. Di UNER ada, UPN ada dan segala macam. Nah, nanti di sini tuh kayak kita simulasi sidang PBB. Misal UIN ini mewakili negara katakanlah Afrika. Kayak konferensi. Kayak konferensi betul. Nah, kayak gitu. Oke. Itu ada di Jarum lombanya. Wah, keren banget. Ada, dan Jarang-jarang ada yang kayak gitu. nggak tahu ya aku ikut atau enggak, tapi tergantung nanti dulu, lihat situasi dan kondisi dulu dan kesibukan. Itu ada di Jarum. Itu keren sekali menurutku karena MUN itu salah satu acara yang sangat-sangat bergengsi di internasional, enggak di Indo tapi internasional, karena itu semacam simulasi sidang PBB. Karena kita datang di situ, kita mewakili suatu negara, kita ngomong masalah kita di negara tersebut, dan negara lain berkomentar dan kita mendefend pendapat kita. Keren. Itu keren. Keren Dan banget. benar-benar butuh critical thinking di situ. Betul. Benar-benar butuh critical thinking. Enggak cuman mahasiswa biasa-biasa aja yang bisa, tapi mahasiswa yang benar-benar luar biasa. Luar biasa dalam hal persiapannya. Persiapannya belum matang. Itu belum kesampaian acaranya. Mungkin nggak tahu ya, belum ada dampaknya sih dari Jarum itu. Kalau dari Jarum itu 5 kegiatan yang bisa diambil soft skillnya gitu. Nah, kita tunggu nih Kak Reva bakal ikutan Aduh, MUN nggak tahu. atau gimana ya. Oke. Amin, amin, Amin. Kita doain ya Kak, sukses terus. amin. Untuk Kak Ardini, beasiswa yang tadi CSS itu lebih ke relevan ke mana sih Kak kalau boleh tahu? Nah, ini gini ya, PBSB itu kan program beasiswa santri lah. Pastikan itu kan program tersebut itu dikhususkan untuk santri yang alumni pondok pesantren. Nah, tujuan Kemenak
untuk mengeluarkan PBSB tersebut ini itu untuk meningkatkan SDM yang anak yang lulus ke pondok itu untuk survive ke perkuliahan untuk kembali ke pondok pesantren tersebut gitu. Iya. Jadi kayak kita itu nyari survive ke tempat yang kayak ke PTN yang bergengsi lah untuk mencari ilmu, pengalaman dan public speaking lah contohnya. Nanti kita implementasikan ke pondok pesantren agar kayak timbul anak pondok itu semangat untuk belajar, semangat public speaking. Karena ya dari sudut pandang saya sendiri itu kayak anak pondok itu dalam segi public speaking itu kayak berkurang karena dari pondokku sendiri itu lebih mengenal ke ngaca kitab, Al-Quran dan begitulah. Jadi ya begitu ingin meningkatkan SDM yang berkualitas di pondok pesantren yang terdahulu yang pernah kita pakai. Oke, berarti beasiswanya Kak Ardi ini lebih ditujukan untuk santri-santri di luar sana Ya. yang ada di UINSA ya Kak ya, benar? Untuk PBSB tersebut itu banyak yang mitra-mitranya, PTN-nya. Berarti Contohnya nggak dari UINSA doang ini? banyak, ada Oke. beberapa PTN mitra yang berkolaborasi dengan Kemenang. Contohnya UI ada, UGM ada. Tapi di dalam PBSB tersebut ada namanya organisasi yang namanya CSS Mora tersebut. Nah, CSS Mora tersebut itu organisasi yang kayak gimana ya, agar para lulusan pesantren itu tidak lupa dengan adat atau tradisi pas di pondok pesantren tersebut. Begitu. Karena kan ya biasalah anak pondok itu kayak udah boyong atau udah keluar dari pondok itu mesti mikir, udah bebas rek, gak ada kegiatan rek, gak ada ngaji rek, pasti mikirnya gitu. Makanya ada CSSMA tersebut agar tidak lupa tradisi atau kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren tersebut gitu. Oke, ini buat teman-teman santri yang ada di UINSA boleh banget dicoba beasiswanya Kak Ardi tadi yang dari Kemenak itu. Dan untuk beasiswanya Kak Reva ini lebih bersifat general ya Kak ya? General umum. Jadi siapapun bisa buat apply beasiswa itu tadi, beasiswa Jarum. Iya. Kak Ardi tadi dapat beasiswanya dari PBSB, benar? Betul. Dari Kemenak. Nah itu cara apply-nya gimana Kak? Gini, Cara-caranya? biasanya itu ya setiap pondok pesantren itu kan punya sekolah formal masing-masing atau sekolah SMA aman atau sejenis-jenisnya lah. Itu biasanya itu ke anak kelas 12 itu dikasih sosialisasi PBSB itu gimana, PBSB itu apa. Nah kalau yang dari pondok pesantrenku sendiri itu yang ngurus surat-surat atau berkas-berkas itu dari pihak formal tersebut. Nanti kita tinggal ngeprint, ngisi data, terus tinggal tes atau maksudnya itu kita tes administrasi itu kirim ke file atau drive yang ada di link tersebut. Itu sudah disiapkan dari formal tersebut gitu. Kalau yang dari PBSB. Untuk kalau semisal yang gapier itu ya, itu mungkin kan bisa kan anak gapier itu bisa daftar PBSB. Bisa, tapi ada ketentuan umurnya. Misal kayak angkatanku itu kan itu angkatan 2023 itu batasnya itu sampai umur lulusan tahun 2021 itu baru bisa yang daftar PBSB tersebut. Jadi 2 tahun ya kurang lebih. kurang lebih 2 tahun lah. Itu biasanya tuh atau ngechat gurunya atau ngechat pihak-pihak yang ada di pondok pesantren tersebut untuk diurus berkas-berkasnya. Begitu kalau cara nge-play-nya. Jadi dari sekolah atau pondok. Ya udah kayak kurang lebih kayak SNBT lah gitu. Iya. Oke. Sekarang kita mau tahu nih tips and triknya buat dapetin beasiswa itu kan. Banyak ini yang mau pesaing-pesaing di luar sana. Buat teman-teman mungkin gimana sih caranya, tips and trik buat dapet itu? Pasti kan ada nih dari kalian ini persiapan matang yang disiapin buat apply. Dari Kak Ardi dulu boleh dijawab. Dari saya? Ya. Mungkin kalau yang dipersiapkan ya yang pertama ya berkas-berkas lah.
karena ya ada 3 tahap untuk untuk keterima PBSB tersebut. Yang pertama itu tes pemberkasan, itu kayak berkas-berkas, misal kayak ijazah, terus kayak kalau pembuktian kalau itu pernah pondok pesantren itu ada pasti. Terus yang kedua itu tes elektronik. Maksudnya tes elektronik itu ada 3 rukun ilmunya. Yang pertama kebahasaan, kita dites bahasa Inggris, bahasa Arab, terus bahasa Indonesia, dan kepesantrenan. Nah, untuk kepesantrenan tersebut ini biasanya itu kita dites pas kita mondok itu dapat ilmu apa, contohnya nahwu, sorof, itu kayak gitu-gitulah. Terus ada tes akademik. Terus yang ketiga itu ada tes sesuai dengan jurusan. Semisal ya aku ngambil ilmu kelautan termasuk saintek kan. Nah, itu kita belajar MIPA, kita tes itu tentang MIPA lah. Kayak yang temanku itu hubungan internasional lah, itu biasanya tes tentang ilmu sosial, ya begitulah, sesuai dengan rukun keilmuannya. Lah, untuk tips dan triknya ya mungkin dari aku sih ya, mungkin bisa dipersiapkan pas kelas 12 itu kita bisa belajar bagaimana itu kayak contoh-contoh soal dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga jangan lupa doa itu yang penting, karena usaha dan doa itu ya percuma loh kalau gak ada usaha tanpa ada doa, dan begitu kebalikannya, ada usaha tapi gak ada doa. Nah, kita harus berseiringan lah, balance. Iya begitu kalau tips dan trik dari saya. Dan juga kan ada tes tahap ketiga ya, yaitu yang terakhir itu, yang final itu tes wawancara, yaitu baca kitab dan juga wawasan kebangsaan begitu. Nah, yang baca kitab ini kita ada 3 yang tes kitab yang ingin dibaca atau maknai lah. Yang pertama itu Fathul Qorib, Bulughul Maram, dan Tafsir Jalalain. Nah, kita tidak perlu baca 3-tiganya, cukup pilih salah satu. Terus misal kita milih Fathul Qorib, ya yang dibaca itu Fathul Qorib, tapi sesuai yang diinginkan yang pengetesnya. Misal kita Fathul Qorib bab 4 gitu. Nah, itu random gitu, enggak sesuai, enggak tahu nanti yang kita dapatkan itu yang beberapa enggak tahu begitu. Berarti ini persiapannya harus matang banget ya, ini mulai dari kelas 12 kalian bisa siapin tentang apapun itu, dan harus tahu mau ambil jurusan apa, karena selain tes tentang agama dan membaca surat-surat itu, kitab kuning, kalian juga ada tes tentang akademik ya, benar, betul sekali, akademik. Sesuai Jadi dengan jurusannya harus banget kalian persiapin matang-matang buat ikut tes dari Kemenak PBSB ini. Oke. Untuk Kak Reva, Mana? persiapannya apa aja sih Kak, kalau boleh tahu nih, tentang cara apply-nya, terus tips-tipsnya dari Kakak. Boleh. Sebelum masuk sana, menarik ya ini beasiswanya Adrian saya ini balance Mas ya, ilmu akhirat sama ilmu dunianya balance sekali. Jadi dari Al-Qur'annya ada, dari dunianya juga ada, kebangsaan tadi loh. Siap, dapat ilmu MIPA dari kemarin, menarik ini. Jadi teman-teman bisa nih ikut seimbang lah antara ilmu dunia akhirat. Ya kalau dari Jarum berbeda ya dari beasiswa Adriansa, karena dari Jarum umum ya, nggak ada tes ngaji dan segala macam yang kayak tadi, nggak ada tes kitab juga karena kita umum ya. Ngomong-ngomong soal persiapan sejauh mungkin lah persiapannya sebelum hari H. Kalau Ardiansyah tadi ngomong beasiswanya bisa disiapkan di kelas 12, kalau dari saya karena di semester 4 sejauh mungkin di semester 2 ke 3 boleh mulai persiapan lah. Semester 1 boleh kan Mas? Boleh banget. Kalau bisa kan biasanya kan semester 1 kan adaptasi dulu sama kampus, kan nggak nyari-nyari gituan dulu biasanya kan gitu. Tapi kalau semester 1 udah mulai gambar soal beasiswa, boleh buat persiapan gitu. Itu satu. Yang kedua, ya apapun persyaratannya dan segala macam itu pelajari, gunakan cuttingmu. Saya berulang kali ngomong ke teman-teman, gunakan cuttingmu itu sebagai informasimu, bukan sebagai cuman sekedar kenal. Misal Ardiansyah kenal sama saya, Ardiansyah cuman ya udah kenal sama Reva, dan Reva kenal Ardiansyah, itu relasi yang salah menurutku. Nah, relasi yang benar itu adalah ketika kita bisa menggunakan relasi tersebut buat perkembangan diri kita. Betul.
baik ke cutting ke adik tingkat, baik adik tingkat ke kanting. Misal saya ke Adiansa, saya punya adik nih, misal katakanlah adik saya kelas 12. Adik saya itu sangat pengen lah ke pondok dan segala macam. Saya bukan background pondok dan segala macam. Dan saya butuh mungkin Adiansa buat sharing. Adiansa gimana soal beasiswa ini? Soal pondok bagaimana gambarannya? Karena saya pengen tahu, karena adikku pengen masuk ke sana. Kebalikannya misal Adiansa mau tanya soal mungkin magang KKN, Mas, magang sama KKN itu persiapannya bagaimana, dan apa yang harus saya mungkin persiapan dari sekarang buat saya bisa menghadapi kedua hal tersebut, itu bisa digunakan. Karena emang kalau relasi itu cuma sekedar saya kenal Mas Reva, kenal Adiansa, kenal Adinda, tapi apa yang informasi yang bisa kamu dapat dari mereka sehingga informasi itu bisa jadi bahan berkembang di dirimu, itu menurutku yang paling benar. Harus ada feedbacknya. Betul. Kalau kita bicara soal persiapan beasiswa ya, itu gunakan relasi dari cuttingmu yang mungkin dulu nggak usah yang berhasil, yang mungkin katakanlah yang pernah tes ataupun dan gagal, itu bisa jadi informasimu. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman misal semester 4 nanti, ini angkatanmu ya, adik mau tes jarum ya bisa ke aku, nanti kita ngomong-ngomong lah soal gimana persiapan dan segala macam. Nanti buat adik-adik ya bisa ke Mas Ardiansyah ya, yang tertarik mungkin udah ada gambaran ke mau ilmu kelautan, Mas. Kan ilmu kelautan sekarang wis mungkin mulai mulai dikenal ya, mulai dikenal, walaupun nggak terlalu booming lah. Itu tadi. Jadi buat teman-teman yang tertarik beasiswa Jarum, sesuai kata Kak Reva, harus dipersiapkan sematang mungkin, sejauh mungkin, jangan mepet-mepet ya, karena itu se-Indonesia beasiswanya saingannya juga banyak banget yang top-top lah. Jadi harus dipersiapin dari akademik ya juga ya tesnya. Iya, banyak akademiknya malah. Banyak akademiknya. Oke, tuh dengerin. Jadi kalian harus persiapin ini sejauh mungkin ya. Sejauh mungkin. Tahun depan itu ada bakalan, jadi harus disiapin matang-matang. Nah, jadi tips and trick dan gimana sih cara apply-nya beasiswa Jarum dan PBSB. Nah, pasti dari kalian pasti dong kalau beasiswa ini benefitnya ini utama ini yang diincar. Dari Kak Ardi ini benefit dari PBSB itu apa aja, nggak dikasih tahu ke teman-teman ini biar semangat gitu buat apply-nya. Gini ya, untuk benefit yang didapatkan untuk PBSB itu ya lumayan lah. Ada dua jenis, ada biaya pendidikan dan biaya tunjangan. Nah, saya sebutkan yang biaya pendidikan tersebut. Ya, biaya pendidikan ini kita gratis buat pendaftaran, uang pendaftaran. Terus yang kedua, kita gratis biaya UKT selama selama sarjana sampai sarjana S1. Oke, itu tadi pemaparan tentang beasiswa dari Kak Reva dan Kak Ardi buat teman-teman, apalagi para maba ini yang cari beasiswa dan bingung apa aja sih beasiswa yang worth it, bisa cek di beasiswa Jarum atau juga beasiswa dari PBSB Kemenak. Oke, terima kasih Kak Reva dan Kak Ardi buat datang ke podcast Ilmu Kelautan di kesempatan kali ini. Sukses selalu buat kalian ke depannya. Amin. Dan juga semoga di next episode kita ketemu lagi ya, untuk membahas hal-hal yang luar biasa lebih dari ini. Oke, terima kasih. Dan buat audiens jangan lupa buat cek di Instagramnya Hima Ikla, pantengin terus updatean dari ilmu kelautan kita ini. Terima kasih dan sampai jumpa.